Halo Sobat Argia, buat yang pengen jadi konten kreator, kali ini saya bersama dengan Kak Amar Naufal, trainer konten kreator Argia Academy. Yeay! Halo, what's up? Kak Amar Naufal ini udah jadi konten kreator sejak tahun 2022 ya Mas ya? Kurang lebih 2022 memang. Ya. Dan beliau ini alumni SMKN 1 Kota Blitar. Nah, buat kalian yang jadi alumni SMKN 1 Kota Blitar, boleh nih ya nanti komen-komen, mana tahu kenal sama Kak Amar. Kayaknya nggak kenal sih, Mas. Kayaknya nggak kenal sih. Dan Kak Amar juga habis lulus dari SMK, terus lanjut ke Argia Academy ya. Betul. Terus lulus tahun 2022. Yes. Memang pada saat itu dari SMA, terus tahu tuh Argia Academy. Karena kan disebar tuh brosur ke sekolah-sekolah. Ya. Wah, ini kayak digital marketing tuh. Apalagi ke depan, aku pikirnya ya pada saat itu ya. Wah, ke depan tuh pasti semua pakai digital marketing, Mas. Nah, that's why aku sekolah di Argia Academy gitu ceritanya. Ya, keren Dan berarti ya. emang ketika belajar sih emang semua dipelajarin sih. Berarti Argia Academy worth it ya buat belajar gitu. Worth it banget asli. Karena memang apa ya, kita dari belajar dari sosial media, dari konten, bahkan dari ads, dari SEO pun kita pelajarin semua gitu. Jadi memang nggak kulit juga, daging semua sih gitu. Apalagi sekarang kan banyak orang yang pengen kerja di rumah. Nah, salah satunya kan digital marketing ini bisa jadi opsi kan Mas. Iya, Ya, iya, iya. Betul. buat belajar digital marketing gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Amar ya, panggil Mas aja karena kan kita orang Jawa ya. Boleh. Sekarang aktif konten di mana aja ini Mas? Apa di TikTok, di Instagram gitu? Kalau aku lebih aktif di dua platform sebenarnya, Mas. Di Instagram sama di TikTok. Tapi di Instagram sama di TikTok tuh personalnya beda. Kalau di Instagram itu lebih ke arah coffee shop. Jadi kayak coffee shop terus aku edit kayak ini loh apa namanya, video-video estetik gitu. Nah, kalau di TikTok itu lebih ke arah Javanglish. Kayak Jawa Inggris. Oh gitu. Gitu. Jadi pakai British accent, pakai bahasa Inggris, cuman ada aku mix sama Jawa gitu, Mas. Boleh di-spill nggak akunnya nih? Boleh. TikTok mungkin apa di Instagram atau apa? Boleh. Kalau di Instagram kalian bisa di ini ya, follow aja di @ridavi.amr kalau di Instagram. Kalau di TikTok ketik aja Amar Javanglish. Gitu. Oke. Jadi Sobat Argia buat yang pengen lebih dekat kenalan atau jadi pengen belajar lebih jauh jadi konten kreator, nanti bisa follow-nya Kak Amar gitu ya. Boleh banget. Nah, udah punya konten, udah jadi konten kreator juga Mas Amar ya. Kira-kira ada pengalaman apa nih Mas ketika jadi konten kreator? Kan saya lihat di CV-nya juga pernah kerja di beberapa perusahaan untuk jadi konten kreator. Mungkin ada pengalaman yang bisa diceritain suka dukanya. Kan nggak mungkin semuanya tuh enak ya, mesti ada enaknya dan enggaknya. Betul. Bisa nggak? Enaknya dulu apa nggak enaknya dulu nih? Yang enaknya dulu ya biar lebih semangat. Boleh. Kalau enaknya dulu ya pasti gini. Kita dari HP aja, Mas. Itu bisa ngasilin cuan. Bahkan ketika aku ngedit pun itu sambil rebahan juga. Jadi nggak bisa di mana-mana pun. Bisa di manapun. Bahkan aku anaknya kopi banget tuh. Kopi banget. Kopi banget. Jadi kalau kerjaan sesuatu pasti di coffee shop. Iya. Gitu. Asik banget. Iya, itu enak pol. Kalau orang Jawa bilang ya enak pol gaduk. Gitu. Terus apa ya enaknya juga itu tadi ini preference juga sih. Kalau aku enak pakai mobile atau pakai handphone aja. Bisa dimanapun, bisa kapanpun. Tuh. Terus enaknya juga ini kan bidang kreatif ya, jadi nggak monoton. Misalnya aku dapat klien dia tuh jasa bersihin toren. Nah itu kan baru satu bisnis. Terus ada yang jasa NLC, National Lasik Center di Surabaya. Terus ada pabrik snack. Itu kan berbagai macam bisnis yang aku kelola gitu. Jadi pernah Mas jadi konten kreator di perusahaan itu gitu ya. Jadi nggak ada nggak bosen gitu. Kalau di kantor doang kan jenuh kan. Nah, kalau as a content creator itu pasti banyak tuh yang kontak untuk Mas, tolong dong kontenin bisnis saya. Karena sekarang kan konten emang ini ya Mas ya, untuk
ujung tombaknya sosial media, terus bisnis juga, marketing juga gitu kan. Nah, emang banyak banget yang marketing minta. langit gitu ya. Bahkan sempat beberapa di politik juga juga. ditawarin, cuman aku nggak dulu. Beberapa teman, iya. Beberapa teman ada yang minta tolong, Mar, ini Mar, aku mau nyalon gini, mau kontenin dong. Wah, nggak dulu bos. Soalnya berat ya kalau misalnya nanti follower kita ada yang nggak sekubu sama kita, bisa di delete kita yang saya belum ke situ. Butuh ini sih mental yang kuat untuk terjun di situ. Betul. Nah tadi udah di spill ya, berarti Mas Amar perusahaannya tadi ada Torrent, kemudian ada Snack, terus apa lagi Mas? Public Snack, ada National Six Center, ada NKD tuh lebih ke arah hijab, terus umroh juga. Oh ini kayak PKPA gitu. Oh PKPA yang apa itu? Untuk hukum. Pendidikan buat advokat tuh ya? Advokat, betul. Itu juga. Itu tadi ya, enaknya tuh bisa kerja di mana aja mobile gitu ya. Apalagi kan kaum rebahan ini biasanya seneng tuh yang kayak gitu. Ya bisa dilihat ini badan saya badan rebahan ya. Tadi kan enaknya ya, mungkin nggak enaknya apa nggak Mas? Oke. Nggak enaknya kalian sebenarnya gini sih. Kalian harus berdamai dengan revisi. Itu Mas. Revisi pernah lah sempat beberapa kali. Mas, tolong dong kerjain desain A. Oke, aku kerjain kan 1 kali. Revisi Mas, kayak kurang gini deh. Oke, 2 kali revisi. Kayaknya kurang deh Mas. Apa ya yang kurangnya? 3 kali revisi. 4, 5, 6, 7. Balik ke desain awal. Kayaknya cocok yang awal deh. Nah, itu kalian harus berdamai sih menurut. Mentalnya emang harus kuat di setiap. Kadang revisinya itu udah dibenerin ini ternyata yang lainnya salah gitu ya. Makanya memang kudu sabarnya banyak gitu. Betul, sabarnya harus 7. Tadi kita mungkin udah kenalan singkat ya sama Kak Amar. Mungkin kita biar nggak terlalu panjang perkenalannya gitu ya. Kalau yang mau lebih deket sama Kak Amar nanti bisa langsung DM aja di akunnya Kak Amar tadi gitu ya. Nah kita langsung masuk ke tadi ya, tentang cara menjadi konten kreator. Buat yang pemula nih, mungkin masih bingung ketika mau terjun jadi konten kreator, kudu ngapain aja gitu ya. Nah jadi mungkin yang pertama yang pengen saya tanya ke Mas Amar nih ya, persiapan apa yang perlu dilakukan atau mungkin langkah-langkah buat jadi konten kreator tuh harus ngapain aja dulu? Oke, yang pertama niat ya pasti ya. Niat. Kalau nggak ada niat pasti motivasinya kurang, sehingga kita buat konten pun nggak bisa gitu. Kan ini kreatif ya. Itu balik lagi niat nanti ngarah ke mood. Nah, ketika mood kita jelek, konten yang kita buat juga jelek gitu. Nah, kadang gini Mas, untuk mereka prepare ya, ada tuh beberapa peserta temanku juga, aduh Mar, aku tuh mau konten, cuman aku nggak tahu konten apa. Nah, ada orang yang seperti itu, dia mau konten tapi nggak tahu konten apa. Simple sebenarnya teman-teman. Di sini tipsnya adalah kalian cari aja hobi kalian apa. That's it. Udah. Karena gini, ketika kalian berangkat dari hobi, kalian kontenin pun itu happy dan hasilnya jadi bagus juga. Gitu. Jadi memang pertama cari yang terdekat dari kalian. At least hobi kalian apa? Ya udah kontenin. Misal nih, hobinya mancing. Ya udah kalian all in di mancing konten. Tapi di sini kalian harus prepare juga untuk apa? Ini Mas, lebih ke arah keunikan. Kan banyak ya konten kreator yang mancing di kontenin. Cuman harus ada keunikan di situ. Jadi biar orang tuh punya daya tarik, kenapa harus ngikutin kontennya Mas Amar? Itu ada USP-nya. Unique selling point. Teman-teman. Catat ya. Unique selling point karena gini, itu kayak branding juga teman-teman. Kalau kita jauh ke belakang, Deddy Corbuzier deh. Deddy Corbuzier itu di era-era mentalis pada saat itu, kenapa kok kita lebih kenal Deddy? Karena pada saat itu kan nyentrik ya, unik ya. Alisnya kayak tatap mata saya gitu kan. Nah, itu kan dia nyentrik ya pada saat itu. Nah, di situ keunikan dia. Gitu. Jadi niat terus berangkat dari hobi. Karena kalau orang namanya hobi itu kerjaan sesuatu kan lebih enjoy. Jadi senang-senangnya dapat,
cuannya juga dapat. Iya, betul. Tadi ya. Nah, setelah dari niat tadi mungkin ada langkah apa lagi? Oke, mungkin lebih ke teknisnya ya. Teknis. Kita udah ada gambaran nih, oh aku mau konten A dengan keunikan B. Nah, langkah selanjutnya adalah konsisten. Ya, konsisten dari topik konten, teman-teman. Jadi kalau kalian mau mancing ya udah, seterusnya harus mancing terus. Nggak boleh gado-gado. Ya. Mancing tiba-tiba besok kuliner, tiba-tiba besok fashion, ya kan? Itu kan nggak nyambung ya, gado-gado ya. Iya, betul, nggak fokus. Jadi harus konsisten dan fokus satu topik konten aja. Karena biasanya follower kita tuh juga kalau misalnya udah follow kita tuh berharap ada konten itu lagi gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau konten itu berubah biasanya ya unfollow aja gitu. Ya. Apaan sih ini, gak suka gitu. Kok ganti topiknya, padahal aku sukanya yang kemarin. Gitu. Sama ini, konsisten dalam ini mas, upload. Aku tuh menerapkan 1 hari 1 minimal satu hari minimal 1 hari 1. Di situ bisa ngeboost banget akun kita. Aku juga pernah ini apa itu lewat video FYP di TT gitu ya. Itu katanya kalau kita nggak upload sehari itu sama TT bisa dikatain kita nggak aktif, makanya view kita bisa diturunin. Yes, gitu, betul. Kalian kalau lihat TikTokku ya, meskipun nggak begitu aktif ya sekarang ya. Karena sibuk ngurusin konten orang daripada konten sendiri ya. Nah, itu ada gap upload mas. Nah, aku ada tuh vakum 3 bulan nggak upload sama sekali. Padahal tadinya aku rutin tuh 1 hari 1 kali upload. Terus 3 bulan nggak upload sama sekali. Apa yang terjadi? Itu turun banget dari segi view-nya. Itu kayak apa? Karena mungkin kita dianggap nggak aktif tadi gitu kan ya, sama akhirnya kita dari nol lagi. Jarang lagi dimunculin sama platform. Ya, mungkin itu ya langkah-langkahnya, niat dulu, terus berangkat dari hobi, terus apa tadi? Rutin posting. Ya rutin konsisten. Buat konsisten itu kan butuh motivasi. Jadi yang kedua nih ya, mungkin cara buat jadi konten kreator pemula, motivasinya apa? Biar kita tuh konsisten dan nggak pantang menyerah. Jadi kadang kan konten kreator tuh baru mulai udah kok dikit banget ya view-nya. Nah, biar motivasinya kuat tuh apa motivasinya kira-kira? Motivasi Mas Anwar dulu deh, apa kira-kira motivasiku gitu? Ya. Karena suka. Balik lagi ke ini hobi. Nah, kalau di kontenku itu Java English mas. Jadi Jawa campur Inggris tadi. Nah, aku tuh suka berbahasa Inggris. Nah, that's why aku suka juga kontenin apapun berbau bahasa Inggris. Dan aku tambahin sama Jawa. Kebetulan aku orang Jawa juga ya. Nah, gitu. Jadi suka aja gitu untuk lakuin bikin konten Jawa sama Inggris gitu. Kalau motivasi yang lain yang lebih materi jadi pengen cari duit gitu. Itu kira-kira ini enggak? Ya, kalau materialistis gini bisa banget, karena gini teman-teman, ketika aku followers ada satu video yang boom. Itu ada 2 brand yang kontak aku. Meledak di 1,2 juta kemarin. 1,2 juta. Lumayan. 1,2 juta view itu ada. Itu setelah konten berapa lama itu? Itu setelah konten sebulan. Jadi nggak instan ya. Betul. Sebenarnya. 1 hari 1. Terus ada 1 yang booming. Nah, itu tuh. Terus ada 2 brand mas yang kontak aku. Dari situ ada EF, English First. English First kerusuhan sama ya udah dapat endorse. Nah, endorse juga dapat. Terus juga ada ini kamus bahasa Inggris gitu. Jadi aku dikirimin sampel gitu. Kamus bahasa Inggris gratis, betul. Dan juga nggak hanya itu, kemarin juga ketika di Blitar. Ya, ketika di Blitar itu disuruh untuk kontenin 3 bisnis yang berbeda sebenarnya. Yang awal-awal banget tuh ada ini seblak. Iya. Seblak itu pernah, dengan tetap pakai keunikanku, pakai Inggris sama Jawa. Java English. Terus juga ada kemarin itu coffee shop. Yes, coffee shop juga di Blitar juga. Itu. Terus yang ketiga ada kacamata di endorse. 2 kacamata ini endorse guys. Ini endorse BTW ini. Jadi kalau kita udah dapat endorse tuh
udah makin semangat tuh ya, motivasinya semakin kuat. Betul. Betul. Apalagi kalau TikTok kan kita bisa jadi affiliate. Nah itu keren banget. Itu affiliate juga cuan banget. Cuan juga guys. Bisa katakanlah satu komisi ya 10% lah. Terus harganya itu 170, kita dapat 17.000 nggak ngapa-ngapain sih. Ya, itu sih bisa jadi passive income juga. Iya, kita jalan-jalan kayak ada konten kreator tuh yang hobinya tuh jalan-jalan tapi karena video tuh masih viral, akhirnya dia tiap hari tetap dapat duit. Keren banget. Salah satunya dari affiliate itu. Lihat ya. Gitu. Jadi itu ya motivasinya tadi dari hobi kan, karena dari hobi kan semangat ya. Apalagi kalau sudah dapat cuan dari kita jadi konten kreator, nah itu makin semangat lagi. Tambah semangat lagi. Jadi jangan berhenti sebelum dapat cuan gitu, biar lebih termotivasi. Betul. Oke. Yang kedua tadi kan motivasi, terus yang ketiga kira-kira biar jadi konten kreator tuh ada nggak skill khusus yang dibutuhkan? Skill khusus ya? Yang pasti ini sih, public speaking ya. Public speaking. Betul. Okay. Tapi ada, sekarang kan udah zamannya AI ya. Kita bikin konten with AI yang pakai text to voice aja, itu bisa menghasilkan juga kok. Jadi kalau aku enaknya ngobrol langsung di kamera. Karena emang suka ngobrol ya. Iya, suka ngobrol, suka di depan kamera juga gitu. Terus kalau orangnya kan ada yang pemalu tuh. Nah, introvert itu bisa tetap itu pakai AI, banyak banget AI. Nah, salah satunya kan ada di RG gitu kayaknya itu, yang pelatihan AI itu. Nah, ada tuh, jadi ada mungkin boleh juga tuh nanti buat sobat harga yang pengen ikut juga ya pelatihan kursus AI, atau mungkin public speaking juga ada loh sebenarnya di RG ya. Di Wadai, karena kan buat jadi konten kreator butuh public speaking juga. Itu kan skill yang sebenarnya nggak harus juga kan, nggak harus. Tapi kalau mau jadi content creator itu bagusnya punya. Gitu. Betul. Jadi skillnya tadi ya. Mungkin skill yang lain, mungkin ada yang mereka tuh mau jadi content creator tapi nggak bisa editing, atau mungkin nggak bisa jadi ambil kamera yang bagus. Gambar ya. Gampang guys, CapCut udah. CapCut sesimpel itu. Jadi pakai CapCut aja udah cukup. Betul. Free juga kan. Betul. Aku dulu tuh mengalami proses dari tahun ke tahun tuh pindah-pindah tools, Mas. Adobe Premiere Pro pernah, Vegas Pro pernah, terus After Effects pernah. Itu kalau komputernya mendukung, kalau buat yang mendukung model HP ya pakai CapCut tadi gitu ya. Nah, terus muncul nih CapCut. Wah, makin simple, makin efisien sih menurutku ya. Itu makin efisien dari segi waktu, dari segi tenaga juga, dari segi device juga, ya kan? Itu gokil sih. Apalagi CapCut sekarang sudah bisa di laptop kan, udah bisa di komputer. Betul. Dan ringan banget ya? Iya, ringan banget. Free lagi gitu ya. Yang penting free itu loh, karena modalnya kita masih pas-pasan. Dan tadi skill udah ngomongin skill, sekarang yang keempat nih Mas. Jadi rekomendasi platform buat jadi konten kreator pemula tuh sekarang yang rame apa menurut Mas Amar? Menurut data nih ya, langsung data driven aja guys. Sekarang menurut data tuh memang TikTok paling kenceng. Paling kenceng, paling enak. Karena gini guys, ini ada satu fitur atau satu kalau nyebutnya rahasia TikTok, tools TikTok itu. Jadi si platform TikTok itu bisa membaca teks di dalam video. Itu yang nggak bisa platform lain lakukan. Kita bisa taruh kata kuncinya di video kita. Nanti bakal ada tuh ketika kita search ya, di video kita kasih kata kunci, katakanlah mancing di Danau Blitar gitu ya. Terus kita search ya, mancing di Danau Blitar. Nanti yang ketemu bakal postingan yang pakai teks yang ngomong itu. Ya, kata kunci tadi. Jadi nggak usah bikin caption panjang-panjang dari video itu udah. Betul. Itu namanya teknik SEO. Jadi buat sobat Arja yang belum tahu ya, mau belajar juga tentang itu ya, SEO, Search Engine Optimization. Itu ada juga di Arja gitu. Jadi itu ya rekomendasinya kalau buat pemula nih bagusnya sekarang di TikTok dulu ya. Meskipun kita bikin videonya di YouTube ya. Karena dulu YouTube kan pernah jadi rajanya tuh ya, rajanya video. Betul. Nah, kan sekarang karena semenjak hadirnya TikToknya banyak orang yang beralih ke sana gitu. Pada gentar semua kan, TikTok muncul ya kan, IG bikin reels.
YouTube bikin short. Jadi video YouTube juga ada kan ya. Iya. Jadi video-video yang tinggal scroll tuh karena makin banyak single video. Betul. Padahal dulu kayak saya tuh sempat mikir ini konten apa sih kok cuma scroll gitu ya. Ternyata banyak peminatnya gitu ya. Betul. Apalagi dulu kan kemunculan TikTok di awal tuh kayak jadi negatif gitu ya. Suatu ini apa sih isinya orang joget-joget terus ya. Tapi semakin kesini banyak positifnya juga gitu ya. Betul. Jadi orang-orang yang dulu mungkin meremehkan akhirnya kan sekarang baru terjun tuh ketinggalan. Tapi nggak ada istilah terlambat sih, masih banyak peluang gitu ya. Yep, betul. Oke, yang keempat tadi kita ngomongin platform, jadi bagusnya itu sekarang mulainya di TikTok aja. Yang kelima nih Mas, kira-kira buat jadi konten kreator itu apa aja yang dibutuhkan? Mungkin alat-alatnya yang paling simpel lah. Kan kadang orang kalau nggak punya modal tuh kadang belum mau gerak gitu ya. HP ku masih jelek atau mungkin HP ku ini memorinya gampang penuh atau mungkin panas. Mungkin ada ini nggak tips-tipsnya buat alat-alat yang dibutuhkan? Oke, mungkin 5 alat wajib kali ya. 5 alat untuk wajib. konten kreator pemula yang paling ekonomis, paling minim. Paling ekonomis ya. Yang pertama pasti HP. Ya HP itu semua orang ambil. Aku yakin sekarang bagus-bagus kok kamera HP sekarang, ya kan? HP 1 jutaan atau mungkin 1 juta udah bagus kok. Beli yang second juga udah banyak. Yang second udah oke banget tuh. HP. Yang kedua, yang wajib banget tuh mikrofon. Mikrofon wireless apalagi. Karena ini ya, kalau misalnya dengar video terus ngomongnya tuh nggak jelas, suaranya itu bikin orang males juga. Betul. Kan? Itu mikrofon yang kedua. Yang ketiga, tripod. Bantu banget soalnya. Tripod, biar kita nggak harus ini selfie. Ya. Ini kan kita pakai tripod ini. Tripod juga nggak terlalu mahal. Beli yang harga 30 ribuan sudah ada. Udah kokoh ya? Ya. Yang penting kan bisa dipakai. 3 ya tadi ya? Ya. Nah, yang keempat, lighting. Yes. Lighting tuh ketika kita syuting di indoor itu bantu banget. Kalau di outdoor ya kan natural light ya. Ya udah pakai. Iya. Betul. Yang kelima nih ya. To be continue deh. Talis mungkin kita butuh modal berapa nih? Kalau HP tadi mungkin harganya kan 2 juta sampai 3 juta lah. Ya, 2 juta. Di bawah 1 juta juga ada. Mungkin anggaplah jangan 2 juta lah, nanti ini mereka nggak punya duit gitu. 1 juta deh. 1 juta aja lah, 1 juta. Kemudian tadi 1 juta. Terus mikrofon. Cari yang Pego lah 150. Rekomendasi mungkin yang menurut Mas Amar bagus. Ini ada brand TNW. Yang murah tapi bagus. Iya, TNW itu murah banget, 150-an. 150. Itu wireless atau pakai kabel? Udah wireless. Udah wireless. Jadi bisa nggak harus inilah ya. 30 meter. Udah, 30 meter. Iya. Jauh banget kan? Jaraknya tuh 30 meter. Apa tadi Maria? TNW, oke. TNW bagus. Terus untuk lighting nih. Lighting kalau aku mungkin pakai Godox ya. Cuman sekarang kan ada yang 100-an. Yang softbox atau yang ring light tuh bagus juga. Dia pakai ring light tuh 30-an kayak udah ada. 30 ribuan ada. Udah, kalau sama tripodnya kayaknya berapa ini? Nggak nyampe 100. Nggak sampai 100 kayaknya. Nah. Terus tadi lighting, tripod juga tadi apa? 30 ribuan. Ya kan kalau dihitung-hitung ya hitungan paling minimnya nggak usah dihitung HP kan udah pasti punya ya. Ya mungkin tadi kan nggak sampai 200.000 udah cukup. Nggak sampai. Yang paling minim gitu ya. Kalau nggak ada tools-toolsnya, mulai aja dulu nggak apa-apa. Ya, penting mulai dulu karena kan banyak juga video-video yang kualitasnya itu nggak bagus kan bisa meledak juga videonya. Gitu. Betul. Kan. Oke, yang keenam ya, tadi kan udah ngomongin alat. Sekarang kita ngomongin aplikasi buat editing ya. Tadi udah di-spill. Udah ke-spill sih. Kayak CapCut gitu ya. Iya, betul. Terakhir yang ketujuh. Iya. Buat konten kreator pemula nih, kira-kira buat yang pengen belajar, karena kan banyak yang bingung. Meskipun udah dengerin video ini, mungkin mereka masih belum yakin ya, atau mungkin masih belum cukup bekal buat jadi konten kreator. Kira-kira saran dari Mas Amar? Oke. Kalau saran mulai dari mana? Mulai dari nol ya. Mulai dari mana untuk jadi konten kreator? Mulai dari kalau butuh cuan, itu
Apa ya, mulai dari mana ya, langkahnya atau gimana nih? Ini sih mungkin jadi content creator tuh kan tadi butuh ilmu juga, butuh mentor juga. Gitu. Kalau menurutku sekarang itu banyak banget yang kalian belajar ya, kalau belajar satu-satu kayak otodidak gitu mungkin nggak terarah. Nah kan kalau aku kan ada basicnya tuh, belajar di Argia. Nah ini kebetulan Argia juga ada program kursus ya, program khusus. Kalian bisa private, bisa online juga ya, offline Zoom, online bisa gitu. Nah itu lebih ke arah content creator spesifik. Ini kenceng banget kelasnya BTW. Kenceng banget di berbagai kota, dari Jawa, dari ujung barat sampai ujung timur, ya kan. Kemarin sampai Bali juga kemarin. Bahkan ini yang dari Korea pun belajar online tapi keren kan datang ke sana online ya. Nah kebetulan guys, ini aku yang trainernya. Aku trainernya. Jadi kemarin itu pesertanya ada yang dari Korea. Jadi agak ini nih kan waktunya kan beda 3 jam tuh. Nah kita janjian di pukul 10. Berarti di sono kan jam 1. Lebih cepat gimana? Korea. Lebih cepat Korea. Jam 1 malam. Itu masih niat guys. Masih jam 1 masih selama belajar. Ada niat pasti ada jalan. Gitu. Jadi kalian kalau belajar di sini tuh terstruktur banget teman-teman. Kurikulumnya juga udah disediakan ya. Jadi nggak cuma asal belajar. Kalau kita kayak lihat video kayak gini kan mungkin kadang lihat tutorial apa gitu ya, terus lihat lagi nggak terstruktur gitu ya. Kalau kalian mau ini ya testimoni, ini beberapa akun-akun yang pernah kita ini latih, Mas Fuad. Akun-akunnya. Ya, akun-akun TikTok. Boleh. Aku list ya, teman-teman bisa dicek sendiri. Ada Mbak Betty, itu, ada Nikita Chow, ya kan? Terus ada bulu.qu, nah itu ada, dan masih banyak yang lain lagi. Gitu. Nanti selengkapnya di spill aja di ding gitu ya. Di spill aja. Ternyata yang sudah ikut kursus konten kreatornya juga udah lumayan banyak ya Mas Amar ya. Dan itu nggak cuma di Blitar kan, kita meskipun Argia Academy ini kantor pusat yang ada di Blitar, kita juga bisa di Bandung. Semua di Bandung. Ya meskipun kita di kantor pusatnya itu ada di Bandung ya, tapi kita tuh bisa memfasilitasi ya para calon konten kreator nih di seluruh Indonesia. Di beberapa kota besar khususnya sekarang ada di mana aja, di Denpasar, Jabodetabek, ya kan? terus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, nah, terus Bekasi ya. Itu semua Jabodetabek semua lah. Bandung, betul. Terus kemarin kita meluncur ke Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh ada Tegal, Solo, Jogja. Iya, kota-kota besar. Semarang juga. Kebetulan kita ada di Semarang juga kampusnya. Iya. Kantornya di sana juga ada ya. Iya, Jogja juga ada, dekat banget sama stasiun Tugu Jogja. Dekat tuh. Gitu. Itu kan Jawa Tengah, terus mungkin ke timur Jawa Timur, of course Blitar ya. Blitar, terus Malang, Surabaya kemarin barusan pulang ini dari Surabaya. Sekitarnya Surabaya itu juga banyak tuh, ada Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya tercover semua ya. Kemarin juga pas di Bali, tapi nggak online sih. Kayaknya sih kalau masih Jawa masih tercover semua ya. Yang penting kalian mau bayar gitu. Karena kalau namanya belajar kursus ya ini investasi lah ya. Namanya belajar kan investasi leher ke atas, dan itu worth it banget. Leher ke atas, of course. Nah kira-kira apa fasilitas yang bisa didapat biar mereka lebih tertarik? Oke. Fasilitas yang didapat ya, of course nanti kita yang satu paling kita yang paling unik. Ini best point kita di Argia itu ada ini, Mas. Nggak ada di tempat kursus lain gitu ya. Ada yang namanya konsultasi seumur hidup. Jadi nanti bisa habis kursus ya bisa masih kita nanti kadang create grup. Kadang kan ada yang mentor tuh habis kursus karena udah selesai ya udah ditinggal gitu. Kasihan banget kan, padahal masih butuh mentor gitu mereka. Materinya pasti, rekaman juga nanti. Nah, mungkin
kita ada ini juga grup yang isinya tuh para business owner, channel-channelnya tuh oke-oke. Ada satu grup yang menaungi peserta-peserta yang udah bareng Argia sebelumnya. Bisa nambah jejaring lah ya, nambah teman, relasinya, nambah relasi. Kan kalau nambah relasi nambah cuan juga biasanya tuh. Betul, itu duit juga. Itu no debat. Nah itu fasilitasnya kayak gitu ya, menarik banget ya buat yang mau ikut kursus. Nah nanti bisa kita sediakan kontak personnya di deskripsi lah, atau mungkin di video ini juga kita sediakan di sini ya. Nah mungkin itu ya diskusi sama Kak Amar ya tentang cara menjadi konten kreator pemula. Nanti biar nggak terlalu banyak videonya, tadi kan sudah 7 ya, 7 cara buat jadi konten kreator pemula hingga cuan gitu. Nah jangan lupa nanti buat yang pengen kursus bisa langsung kontak di nomor yang di deskripsi atau di sini. Nah sebelum kita tutup nih, mungkin Kak Amar atau Mas Amar mungkin ada saran atau pesan buat konten kreator pemula. Kira-kira apa nih? Jangan malas belajar. Orang yang mau berkembang tuh harus belajar gitu. Kalau nggak mau belajar nanti ya tetap di situ aja. Oke, mungkin sekian ya gitu untuk video kali ini ya bareng Mas Amar, trainer konten kreator Argia Academy. Buat yang mau ketemu nanti bisa ikut kursusnya gitu. Ketemu secara live. Kalau ini kan secara daring ya. Online ya. Oke. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan ya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat Sobat Argia yang mau support kita, bisa bantu like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya dengan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye guys.